Kemudian yang berikutnya kita bahas organ reproduksi pada wanita. Untuk organ reproduksi pada wanita sama halnya dengan pada laki-laki, ada alat kelamin luarnya dan ada alat kelamin dalamnya. Nah, untuk alat kelamin luar di sini ada vulva, kemudian ada labium. Alat kelamin dalamnya ada ovarium, infundibulum, tuba fallopi, uterus, endometrium, serviks, dan terakhir vagina. Untuk lebih detailnya mari kita bahas satu. Yang pertama ada vulva. Vulva adalah celah paling luar dari vagina. Kemudian yang kedua ada labium atau disebut dengan bibir vagina. Nah, labium atau bibir vagina ini bagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya labium mayor, kemudian yang kedua ada labium minor. Labium mayor ini adalah bibir besar vagina, kemudian untuk labium minor ini adalah bibir kecil vagina. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah di sini ada gambar dari organ reproduksi pada wanita yang bagian dalam. Organ reproduksi berikutnya ada ovarium atau disebut dengan indung telur. Nah, dari gambar ini sudah Kak Rizal tunjukkan mana ovariumnya. Nah, ovarium ini sama halnya dengan di testis. Nah, jadi kalau di cowok namanya testis, kalau di cewek namanya ovarium. Nah, fungsinya adalah sebagai tempat produksi sel telur atau ovum. Nah, kemudian fungsi lainnya adalah sebagai tempat produksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon estrogen dan progesteron ini adalah hormon pada wanita ya. Kalau pada laki-laki tadi testosteron. Jadi ingat ya adik-adik. Nah, di sini ada fakta menarik. Tahukah kamu, setiap bulan ovarium seorang wanita akan melepas satu sel telur yang sudah matang. Nah, jadi pelepasan sel telur ini atau disebut dengan ovulasi ini per bulan ya. Setiap bulannya itu dia melepas satu sel telur. Jadi mereka itu bergantian ya. Misalkan satu bulan yang sekarang itu yang ovarium bagian kiri, kemudian bulan berikutnya diganti sama ovarium yang sebelah kanannya untuk pelepasan sel telur yang sudah matangnya. Jadi seperti itu ya, saling gonta-ganti untuk pengeluarannya. Kemudian organ berikutnya ada infundibulum. Infundibulum ini adalah pangkal dari tuba fallopi. Nah, dari gambar adik-adik bisa lihat itu adalah infundibulumnya. Nah, di organ ini terdapat yang namanya fibriae yang menyerupai sebuah tangan itu. Nah, itu yang bertugas untuk menangkap sel telur yang telah dilepas dari ovarium tersebut. Kemudian yang berikutnya ada tuba fallopi atau disebut dengan saluran telur. Nah, dari gambar adik-adik bisa lihat tuba fallopi berfungsi untuk membawa sel telur yang sudah dibuahi ke rahim. Jadi di tuba fallopi ini juga tempat menunggunya dari sel telur untuk menunggu dibuahi oleh sperma. Nah, setelah dibuahi baru nanti akan dilanjutkan oleh tuba fallopi ini menuju ke rahim. Kemudian yang selanjutnya ada uterus atau rahim. Dari gambar uterus adalah bagian yang ini. Uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Nah, jadi untuk uterus ini dia bersifat elastis karena nanti janinnya semakin berkembang maka akan semakin tumbuh juga. Jadi rahim ini memiliki struktur yang elastis. Kemudian organ berikutnya ada endometrium atau dinding rahim. Endometrium dari gambar ditunjukkan oleh bagian yang ini. Nah, endometrium atau dinding rahim berperan dalam proses kehamilan dan juga menstruasi. Nah, jadi ketika sel telur yang sudah dibawa oleh tuba fallopi maka akan menempel di dinding rahim ini. Entah itu sel telur yang sudah dibuahi ataupun tidak dibuahi maka akan menempel pada dinding rahim ini. Ketika dia dibuahi maka akan terjadi proses hamil, dan ketika sel telurnya tidak dibuahi maka nanti akan terjadi menstruasi dan peluruhan dinding rahim ini. Nah, kemudian selanjutnya ada serviks atau leher rahim. Serviks atau leher rahim itu adalah bagian yang ini. Nah, fungsi dari serviks ini
adalah melindungi rahim dari infeksi bakteri. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai jalan masuknya sperma. Jadi ketika sperma masuk dalam vaginanya, kemudian nanti dia akan menuju ke leher rahim dan kemudian akan mencari ke organ-organ berikutnya di mana tempat sel telur tersebut yang untuk siap dibuahi. Kemudian yang terakhir ada vagina. Nah, vagina itu bagian yang ditujukan oleh yang ini. Fungsinya berperan dalam proses hubungan seksual, melahirkan, dan juga menstruasi. Nah, sekian ya adik-adik untuk materi kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe channel ini dan tunggu video-video materi pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum Kak Rizal tutup, di sini ada sebuah kata-kata mutiara dari seorang ilmuwan. Bukanlah siapa yang paling kuat atau paling cerdas yang mampu bertahan, tapi mereka yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan. Charles Darwin. Sampai jumpa di video berikutnya.